Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ini Bu Anisya, Bu Lydia, satu lagi Pak Parwoto. Apakah Nggih, Pak. bisa tahu? Ada. Bapak, Ibu-ibu punya nomor kontak beliau? Punya. Punya Kita Pak, nggih. mungkin Nggak, sedang saya persiapan khawatir. mungkin. Oke, saya khawatirnya itu WA-nya, WA dan Telegramnya. Saya nggak tahu ada nggak Telegramnya atau nomor yang ada di Sikadu itu salah atau gimana ya nggak tahu. Ya udah, jadi gimana sebenarnya Pak? Saya tuh terjadwal hari Sabtu. Sorry, hari Jumat ini malam, ya kan? Nggih. Nggih, leres, Pak. Kok Jadi bisa bentrok sama Pak Yeri ya? sebenarnya sama sama Prof juga bertiga. Bagaimana? Jadi nggih, sebenarnya sama Prof Sam juga, Pak. Jadi yang asli terjadwal Bapak Prof Sam Oh gitu. itu nggih, Prof Sam itu harusnya hari apa nggih. Terus kami kan minggu kemarin memang hari Jumat libur nggih Pak. Jadi kan kami Mm-mm. belum tahu kalau ini yang mengampu Pak Hari sama Mm-mm. dosen yang sebelumnya juga kami belum tahu. Jadi kami mau konfirmasi siapa bingung. Dari Mm. umumnya juga belum ada klarifikasi gitu loh. Jadi kami diam dulu di hari Jumat minggu kemarin Pak. Akhirnya Mm. begitu ada tawaran kalau Prof Sam itu aktif banget eh, di WA itu aktif kapan jam Mm. kosongnya dan itulah kami kan belum tahu waktu itu kalau hari ini itu Pak Hari itu masuk gitu nggih. Akhirnya kami Prof Sam itu persilahkan masuk Pak gitu di hari ini sama kebetulan Pak Prof Yeri juga iya. Akhirnya Mm. yaudah nanti yang terjadwal siapa berarti mereka berdua siap mundur gitu. Akhirnya enggak. Ternyata Pak Hari kan masuk. Akhirnya Ya. berdua itu mengalah gitu. Oh iya, soalnya Maaf gini. ya Pak. Pak maaf Nggak apa-apa. sebelumnya suara saya lagi batuk ini Ya, jadi gelap. oke. Minggu lalu saya itu kirim pesan di Telegram. Pada install Telegram kayaknya ada 2 orang yang install Telegram. Jadi Nggih. jadi saya sudah kirim pesan tapi nggak ada jawaban. Jadinya ya saya nggak ngajar kalau toh waktu itu kan pesan saya adalah menggeser ke hari Sabtu. Nah, kalau yang hari ini Sabtu dan Minggu saya banyak ada rapat-rapat dikti. Nah, makanya saya nggak bisa geser. Tadinya kalau memang nggak bisa karena dipakai Prof. Yeri, ya saya hanya akan memberikan materi yang ada di Google Classroom. Bisa akses Google Classroom kan? Insya Allah bisa Pak. Nah, nggak di ini, soalnya langsung dari Sikadu aja sih. Itu ada Oh dari Google Classroom, satu. diklik langsung masuk. Baik, kita mulai saja ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita berkenalan dulu ya. Kalau saya kan nama saya sudah panjenengan semua tahu. Hari Wibawanto, saya sehari-hari ngajar di teknik elektro. Eh, ngajar di pasca kan samben saja karena diminta ngajar ya ngajar, kalau kosong ya kosong gitu ya. Saya ngajar sudah sejak tahun 91, jadi sudah cukup lama gitu ya. Nah, monggo Bapak Ibu memperkenalkan diri terutama dulu S2-nya dari mana, lalu sekarang ngasto di mana. Dari Bu Lydia Ike dulu deh, monggo yang ada di atas ini gambarnya, monggo. Nggih. Saya dulu mahasiswanya Bapak waktu S2. S2, di pekejuruan ya. Nggih, Nggih, di PT Pak. Angkatannya nggih. sama Pak Edi Ismail. Oh ya. Angkatan kedua. Nggih. Udah lama tapi Terus itu ya, udah iya, lama. udah lama tahun 2013 Pak. Iya, nggih. Nggih. Sekarang di Terus sekarang kerjanya di SMK 1 Brebes. SMK Jadi 1 Brebes itu di Brebesnya atau di di Selawi atau Brebesnya, di itu? Oh, di di Brebesnya. Brebesnya. Kalau Di dulu itu di Brebes. Tegal, saya masih di Mm, Tegal. Terus tahun 18 saya mutasi Pak di mm, mm, Brebes. mm. Nggih, karena Oke. di 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 Tegal itu full jamnya saya kurang. Akhirnya saya Hmm. harus harus mengalah
dengan yang lainnya saya pindah di Brebes sampai sekarang. Oh, ngaten. Nggih, nggih, Nggih. nggih. Nggih, matur nuwun Bu Lydia. Pak Parwoto, Nggih, sami. Siap, monggo. Prof. Nggih, Nggih. nggih, pripun? Dari mana? S2-nya di mana? Sekarang ngasto di mana? Saya dari Cilacap, Prof. Cilacap, nggih. Untuk S2-nya di Unwida Klaten, Prof. Unwida, nggih. Unwida Klaten, Nggih. 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 SMK, Terus SMK berapa? SMK SMK 2. 2, Prof. Pundi SMK menika? Jalan 2, jalan menopo nih ya? gimana? Jalan apa itu di Cilacapnya? Jalan Budi Utomo, Prof. Oh, iya iya iya, Cilacap, ya. pinggir pinggir Saya pantai bersama itu ya. Mm-mm. Bu Nisa, Prof. Bu Nisa ini saya itu bareng sama saya satu Satu sekolahan. kantor. Ini kebetulan saya kepala sekolah. Bu Nggih. Nisa itu PLT KTU. Itu ngajar di Oh, listrik. Iya. oh, KTU itu dari guru ya? Enggak, PLT KTU, Prof. Oh, PLT aja. Mm-mm. PLT mawon. Oke, karena saya dengar di beberapa tempat itu tiba-tiba jadi KTU loh. Bukannya Anda guru? Iya Pak, merangkap katanya. Merangkap sama itu Bu Nisa juga merangkap Eh, itu. begitu nggih, matur nuwun Pak Oke. Waroto. Bu Nisa, monggo. Oke. S2 di mana? Sekarang di SMK 2 ya, oke. J. SMK. Saya Nggih. dulu saya dulu S1-nya tuh mahasiswanya Bapak di UNES di Tahun, Semarang. tahun berapa itu? Saya Tahun masuk berapa itu? 94, Oke, keluar iya. 99. Nggih. Dulu Ya elektronika 94. industri apa ya kalau nggak salah saya dosennya Bapak. Masih masih ada Pak Kartono ya waktu itu ya. Masih nggih Pak Iya, Usman, Pak iya. Sugeng dan lain-lain. Mas Nggih. Pak Kartono itu udah dengar, Pak Nggih. Usman sudah pensiun, Pak Sugeng juga baru saja pensiun. Ya, Bu Dwi Nggih. nanti juga pensiun. Putri. Nggih, Nggih. barusan pensiun. Nggih. Oh, oh, Ya, nggih. kita Oh, ketemu iya, Pak. lagi ya. Mm-mm. Nggih. S2 saya di Unsud, Pak. Di Oh, Unsud. manajemen manajemen Oh, pendidikan. oh manajemen pendidikan. Oh, ada ya Iya. di Unsud ya? Magister manajemen pendidikan konsentrasinya. Oh, magister manajemen tapi Iya, konsentrasi di pendidikan. Baik, pendidikan. Iya. baik, baik. Nggih. Oke, baik Bapak Ibu. Eh, Judul kuliahnya kan pengembangan sistem informasi pendidikan ya. Tapi karena Bapak Ibu itu bukan orang teknis yang akan mengembangkan sistem kan. Agak susah kalau harus mengembangkan. Saya membayangkan tadinya mahasiswa itu kan tidak semuanya berlatar belakang komputer, elektronika aja belum tentu gitu. Waktu itu saya nggak paham. Oke. Nah, maka arah dari mata kuliah ini sebenarnya adalah memahami bagaimana sistem informasi dikembangkan. Jadi sistem informasi dikembangkan tuh gimana caranya? Bukan secara teknis, tapi ketika kita tahu bagaimana harusnya sistem informasi itu nanti jadinya, kan kita bisa mengawal perkembangannya, kita bisa mengawal, kita bisa mensupervisi, kita tidak bisa dibohongi oleh si pengembang itu, karena bagian yang paling sulit dari mengelola pengembang software itu adalah mensupervisinya. Itu sulit karena terkenal, meskipun juga saya nggak percaya bahwa semua seperti itu. Terkenal kalau eh, orang-orang software itu egois gitu loh, egois, dia dia susah bekerja sama dengan orang lain. Tapi padahal di dalam eh, pelajaran atau mata kuliah tentang pengembangan software itu aspek grup pengembang software, bagaimana harus bekerja sama, pada level mana, saling berkomunikasi, itu justru diajarkan. Tapi faktanya kalau di lapangan, mereka bekerja dalam silo-silo, dalam eh, pulau-pulaunya sendiri, sehingga kadang-kadang apa namanya mengintegrasikannya itu juga persoalan. Nah, kita akan memandang secara global eh, pengembangan software dari sisi kita ini manajernya, manajer pengembangan software atau mungkin customer yang meminta software dikembangkan. Baik, sambil supaya ada apa namanya gambaran, saya sambil kasih ini deh apa slide presentasi.
Oke, ya judulnya masih berbahasa Inggris sebagian, berbahasa Indonesia sebagian. Di dalam Google Classroom, mungkin saya tunjukkan Google Classroom dulu deh. Eh, Kalau dari ntar ada chat mana nih chat ada satu chat. Oh, oh dari Ibu Anisha baik. Eh, Oke, harapan saya Bapak Ibu bisa membuka ini dari sudut pandang saya nggak punya akun mahasiswa. Jadi kalau saya itu selalu melihat adanya ini mata kuliah kita ya pengembangan sistem informasi pendidikan vokasi. Ini ada jadwal hari ini. Lalu ada Google Classroom. Kalau jenengan klik di Google Classroom, saya nggak tahu bentuknya apa di sana. Kalau saya langsung diantarkan ke kelas, kelas Google Classroom. Nah, nanti share learning material atau bahan pembelajaran itu akan saya tempatkan di semuanya. Begitu ada bahan ajar, semuanya saya berikan di sini. Tapi saya mohon maaf tidak bisa mengupload utuh buku di sini. Kalau memang perlu bukunya, cuma memang bukunya tidak akan saya pakai dari A sampai Z itu buku teks utamanya itu bukunya Loudon ya. Jadi kalau saya tunjukkan isinya, salah satu isinya bukunya Loudon itu seperti ini. Nanti ini saya ambilkan bab 1 saja, chapter 1, yang nanti ringkasannya, yang sangat ringkas itu ada di presentasi saya yang segera akan saya presentasikan. Nah, di chapter 1 itu isinya sampai ke ini ya. Ya kita nggak semuanya sih, nanti konsep-konsep yang penting saja yang kita akan diskusikan. Dan buku ini aslinya adalah manajemen information system. Jadi sistem informasi untuk manajemen. Jadi ruang lingkup SIM lah kalau kita sistem informasi manajemen itu pandangan sebagai pengguna, bukan sebagai pengembang sistemnya. Nah, sebagai pengguna atau kadang-kadang juga sebagai customer, itu kita harus tahu seperti apa sih sistem informasi yang kita inginkan. Nah, nanti bisa dibahas di sini. Saya akan mulai dengan presentasi singkat saja. Jadi apa mata kuliah ini penting, ya semua mata kuliah pasti penting ya. Tapi pentingnya mata kuliah ini karena eh, ada transformasi pengelolaan bisnis terutama sebenarnya. Lalu karena pendidikan itu juga punya bisnis proses dan punya merupakan juga suatu entitas bisnis ya. Kalau saya katakan meskipun kadang-kadang kita malu mengakui itu sebagai entitas bisnis. Buktinya kan bukti sebagai entitas bisnis kan swasta banyak yang terjun di bidang pendidikan. Sayangnya adalah jarang juga ya yang SMK gitu ya. Kecuali SMK tuh butuh biaya besar. Kalau Bapak Ibu tahu SMK di Kudus itu salah satu SMK di Kudus itu bisa berkembang begitu bagus kan karena dukungan biaya dari Jarum. Kalau negara terus terang nggak, saya belum melihat yang bagus sebagus yang bisa di eh, apa ya pasok anggarannya oleh swasta yang memang all out gitu ya. Eh, itu contoh yang kalau yang SMK di Jawa Tengah itu contoh yang memang masih dalam tanda petik tombok gitu ya. Tomboknya itu karena memang itu dari biaya eh, social responsibility ya, CSR, corporate social responsibility. Jadi
tanggung jawab sosial dari corporate. Jadi lebih ke arah apa ya, charity, ini ada uang lebih silahkan pakai gitu. Tapi coba kalau kita lihat contoh lagi yang SMK contohnya seperti itu, mungkin Bapak Ibu pernah dengar SMA BP Penabur di Jakarta. Kalau di Semarang ini ada BINUS. BINUS itu mulai dari TK sampai perguruan tinggi ada. Ada Pelita Harapan. Bukan hanya level pendidikan tinggi. Kalau level pendidikan tinggi kan memang semua sudah mengarah ke bisnis ya. Level pendidikan menengah pun sudah mengarah ke bisnis. Nah, SMK dan SMA yang besar dan memang kelihatan excellent itu karena biayanya mahal, dan biaya mahal itu banyak ditanggung oleh orang tua sendiri. Itu beda kasus dengan yang tadi SMK Raden Umar Said ya, yang di Kudus itu penyandang dananya sebagian besar itu Jarum. Maka saya tidak melihat model SMK yang berjalan dengan bagus tanpa pasokan dana dari pihak ketiga. Mungkin ada juga di mana Solo, yaitu ATMI, tapi bukan level SMK. Dulu di Semarang ada PIKA. Ya, tapi itu pengelolaannya betul-betul pengelolaan secara bisnis. Sehingga bisa dikatakan kalau saya bilang sistem informasi bisnis kira-kira eh, cak apa ya namanya, kalau diagram Venn tumpang tindihnya ya banyak dengan pendidikan. Pada pendidikan tinggi selalu kita dari Dikti sendiri selalu ngomong bahwa pendidikan tinggi itu adalah organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba itu bukan berarti nggak boleh untung, tapi fokus utamanya bukan pada keuntungan. Nah, ini yang membedakan pada institusi bisnis. Institusi bisnis. Bukan pada keuntungan, tapi memang boleh dapat untung itu sebetulnya bukan dapat untung, dapat pemasukan tuh boleh. Tapi makin jelek perguruan tinggi itu kalau pendapatannya makin besar porsinya berasal dari orang tua mahasiswa. Jelek sebenarnya dari sisi apa ya, kacamata pengelolaan perguruan tinggi. Yang dicita-citakan oleh Dikti kan kalau bisa ambil anggaran dari luar dalam bentuk penelitian dan sebagainya. Nah, itu sampai hari ini masih jadi jargon-jargon, hanya bisa dilakukan di perguruan tinggi yang besar lah, yang kita tahu adalah UI, ada ITB dan sebagainya. Mulai kelihatan mereka bisa membiayai dirinya sendiri. Perguruan tinggi lain agak kembang kempis. Kalau kembang kempis kan yang ditekan pengeluaran. Pengeluaran perguruan tinggi itu kan ke honor dosen, bukan honor lah, gaji ya. Tapi selain gaji kan ada kemaslahatan lain yang mesti diberikan karena pekerjaan yang melebihi beban maksimal yang diberikan, yang diatur oleh perundang-undangan. Baik. Transformasi bisnis, kalau yang kita soroti dari konteks mata kuliah kita adalah berkembangnya teknologi komputasi terutama, termasuk teknologi komunikasinya. Mulai teknologi nirkabel kan sekarang ini, lalu teknologi Internet of Things. CCTV sekarang di mana-mana, dan karena dia adalah termasuk Internet of Things, Internet of Things itu semua benda yang memiliki satu alamat internet tertentu sehingga device yang terhubung ke internet juga akan dapat mengakses. Jadi kalau mau bisa saja kementerian itu memasang CCTV di seluruh perguruan tinggi. Cuma kan kita harus berpikir, lalu untungnya apa? Saya dulu termasuk orang yang tidak terlalu sepaham ketika saya datang ke suatu sekolah di SMA di sekitar Semarang ini. Ruang kepala sekolahnya itu seperti
operation center dari kantor polisi. Jadi itu CCTV dipasang di segala sudut, lalu kepala sekolah kalau mau bisa melihat tayangan-tayangan sudut-sudut sekolahnya, seolah-olah itu adalah wilayah kekuasaannya. Termasuk yang nggak setuju, tapi karena perkembangan teknologinya dan punya argumentasi logis, kami tidak ingin siswa kami bolos lalu lompat pagar dan sebagainya, lalu saya bisa memaklumi. Kenapa saya nggak setuju? Saya termasuk orang yang ngajar juga sekarang ini di S1 Teknik Informatika, mengajar etika dalam teknologi IT. CCTV misalnya. Sudah mulai menjadi masalah di Eropa, meskipun keuntungannya juga banyak. Yang saya sebut menjadi masalah adalah di semua sudut jalan di Eropa itu terpasang CCTV dan itu terhubung ke kantor pusat, kantor polisi terutama. Aspek bagusnya adalah kalau ada orang-orang yang dicurigai karena CCTV kemudian dilengkapi dengan artificial intelligence untuk rekognisi wajah gitu ya, maka dengan mudah kita bisa mencari tahu apakah seseorang yang sedang dicari-cari itu berkeliaran di jalan atau tidak. Itu satu sisi. Sisi lain adalah coba kalau itu disalahgunakan lalu dipakai untuk memata-matai orang. Itu melanggar privasi. Kemudian saat ini sensor kondisi atmosfer itu dipasang di mana-mana sehingga kita tahu saat ini misalnya apakah udara di wilayah Semarang bawah itu cukup kondusif untuk misalnya jalan pagi atau apa gitu karena tingkat polusinya bisa kita atur. Maka kita bisa melihat laporan kondisi polusi di kota-kota besar di seluruh dunia itu bisa diawasi juga. Karena dari Internet of Things, sensor-sensor yang terpasang ke device elektronik itu bisa diakses dari seluruh penjuru dunia. Ini menyebabkan ya tentu ada transformasi di bidang bisnis termasuk pendidikan. Kalau transformasi di bidang bisnis yang CCTV dan sensor kondisi atmosfer tentu tidak terlalu banyak berpengaruh ya, tapi dengan CCTV itu induk perusahaan dapat mengawasi semua cabang-cabangnya di seluruh dunia. Dengan dipasang CCTV, lalu dia juga bisa lalu tahu aktivitas karyawannya di tempat-tempat yang menurut dia perlu pengawasan ya, terutama kalau gudang dan sebagainya. Lalu itu dipakai juga untuk mengendalikan rantai pasok ya. Rantai pasok itu kayak supply chain kalau kita bilang kan pergerakan barang kebutuhan dari satu titik ke titik yang lain, biasanya dari satu gudang ke gudang lain lalu ke penggunanya, itu kan harus efisien sedemikian rupa sehingga gudang itu tidak terlalu penuh atau terlalu kosong. Jadi terjadwal gitu. Jadi gudangnya paling bagus kalau 75% dari penuh, terus selalu berkurang tambah. Nah, itu bisa dikendalikan dan si pengendali rantai pasok tahu persis barang yang dikirim itu sekarang ada di mana. Itu sudah kita lihat sehari-hari sih di dalam jasa kurir paket itu kan kita bisa melacak semua barang dan itu bisa ribuan barang setiap titik gitu ya. Kemana barang itu menuju, ada kesalahan di mana kalau ada komplain dan sebagainya. Nah, ini juga kalau dalam pendidikan tentu sudah harus menyebabkan adanya transformasi pengelolaan. Nanti kita akan bicarakan sepanjang kuliah kita ini. Lalu pergeseran pemanfaatan media dan periklanan. Tentu kita tahu kalau iklan itu sekarang bisa ditujukan ke spesifik target. Jadi kalau kita akses internet gitu, kadang-kadang kita tiba-tiba ditawari sesuatu yang selama ini kita sering search gitu ya. Misalnya saya ditawarin sepatu jenis tertentu gitu.
karena internet melacak apa saja yang saya search, saya cari, apa saja yang saya beli. Selalu ditawarkan itu. Kalau kita sering misalnya jual beli saham, investasi saham gitu, ya tiba-tiba muncul iklan bahwa ada kabar mengenai pembagian dividen dari saham ini. Terus dan itu ternyata meskipun kita mengakses halaman yang sama di internet, iklan yang muncul ke kita itu berbeda. Karena tergantung preferensi kita. Nah, itu kan pemanfaatannya di dalam pendidikan mungkin memang belum tampak ya, tapi bisa kebayangkan kalau sekarang ini Gen Z, generasi Z maupun sebentar lagi generasi Alpha, anak-anak yang lahir setelah 2010 ya, itu generasi Alpha, itu kan kalau mencari sesuatu itu yang dicari di internet lah ya. Kalau era kita kan mencari di Google, itu sudah bagus. Karena saya ingat betul tahun 2000 ketika mulai ada tahun 2000-an lah ya, ketika mulai ada pasca sarjana di UNES mulai jalan dengan bagus itu ya, kita masih punya mahasiswa-mahasiswa yang belum terlalu mengenal komputer. Belum terlalu mengenal komputer ya karena eh, ketika sekitar tahun 2000 itu ya 96 lah ya sampai ya tahun 2000 lah kira-kira. Tahun 2000 itu mahasiswa S2 itu adalah mereka yang sudah lulus S1 15 tahun yang lalu. 15 tahun sebelum tahun 2000 itu kan tahun 85-an. Tahun 85 itu masih belum banyak mahasiswa yang dibekali dengan kemampuan menggunakan komputer, apalagi internet. Jadi masa itu saya mengenalkan internet itu melalui satu jalur jalur yang saya pakai itu juga hanya jalur bukan Speedy waktu itu Wasantara ya waktu itu jaringan pokoknya dari Telkom lah dari Telkom dan itu dipakai seluruh kelas ngajari bagaimana pakai email sekarang email sudah tidak terlalu populer karena ada banyak aplikasi yang over the top misalnya WhatsApp dan Telegram gitu ya. Nah, tapi ketika itu sesuatu yang baru. Lalu mencari informasi lewat mesin pencari, waktu itu Yahoo dan Google gitu ya, itu sudah sesuatu yang apa ya excellent lah waktu itu. Tidak semua orang bisa gitu. Nah, Gen Alpha sekarang mencari informasi sudah lewat AI. Dia bisa bercakap-cakap dengan artificial intelligence. Lalu percakapan itu bisa bisa sangat dalam gitu ya sampai ke masalah-masalah yang selama ini tidak bisa kayaknya nggak sulit dicarikan solusinya di internet misalnya masalah pergaulan antar teman kalau teman saya gini apa yang harus saya lakukan tuh bisa minta nasihat kepada artificial intelligence. Lalu ketika terjadi transformasi bisnis itu satu hal lalu ada kesempatan terkait dengan globalisasi. Jadi internet kalau dari sisi bisnis kan mengurangi biaya melakukan pemasaran secara global. Kalau saja diperbolehkan sekarang ini ya, Alibaba bisa saja jual eceran. Alibaba itu kayak Tokopedia di kita lah, jual eceran di Indonesia. Kalau peraturannya itu tidak mengikat, tidak andai kata benar-benar bebas gitu ya, habis kita. Tokopedia pasti habis. Sekarang Bapak Ibu tahu Shopee itu bisa jual jauh lebih murah daripada barang yang sama di tempat lain. Itu yang Indonesia. Sebentar lagi kalau eh, antar negara mau nggak mau harus terbuka sepenuhnya, kita kan bakal jadi korban karena kita tahu barang-barang yang diproduksi Cina misalnya harganya jauh lebih murah. Itu barang kan. Bagaimana kalau kemudian ini kesempatan untuk mendapat akses pendidikan bagus dari perguruan tinggi di luar negeri.
sampai dengan saya sekolah itu kan saya nggak mampu sekolah ke luar negeri sehingga sekolahnya juga hanya dalam negeri gitu kan. Tapi beberapa orang yang memang punya privilege bagus gitu ya, dia bisa dengan mudah sekolah ke luar negeri. Sekarang ini sebenarnya akses itu terbuka. Tapi dimulai karena pendidikan tatap muka itu masih menjadi selain regulasinya harus seperti itu, juga masih ada kebutuhan untuk bersosialisasi, maka yang dilakukan negara mengalah untuk membolehkan misalnya perguruan tinggi di luar negeri membuka cabang di Indonesia. Yang sudah ada di Monash University di Jakarta, lalu di Surabaya juga bisa. Ya memang SPP-nya relatif semacam UKT itu relatif lebih mahal, tapi karena hidup di Indonesia mungkin hitungannya bisa lebih murah. Sebelum ada perguruan tinggi luar masuk itu banyak juga orang tua yang menyekolahkan anaknya ke Malaysia. Yang mereka berpikir sama saja sekolah di Indonesia juga akan habis sekian ratus juta sampai selesai. Di sana juga sama, jadi biar punya pengalaman ke luar negeri. Nah itu yang kebayang nggak bahwa nanti dengan kemajuan teknologi orang belajar itu yang seperti Bapak dan Ibu lakukan seperti saat ini, yaitu salah satunya menggunakan Zoom, itu akan jauh lebih murah. Kalau hanya misalnya lah itu pakai bahasa asing, nggak ada masalah sesungguhnya dengan bahasa sekarang karena bisa saja saya ngomong dalam bahasa Indonesia, teks yang muncul dalam bahasa Inggris. Itu enggak problem sekarang ini. Satu-satunya yang masih menjadi ganjalan adalah sebenarnya masalah perizinan. Karena Dikti sudah mulai mengatur kalau perguruan tinggi prodinya izin tatap muka, berapa kali dalam satu mata kuliah itu dia boleh online. Ada peraturan-peraturan lain yang sekarang saya termasuk yang sedang membuat aturan untuk disosialisasikan. Karena kalau tidak, Indonesia masih menganut untuk perguruan tinggi yang boleh menyelenggarakan fully PJJ misalnya itu adalah perguruan tinggi yang memang punya izin PJJ. Ini terlepas dari masalah izin, lalu kita dengan mudah nantinya pendidikan itu bisa jauh lebih mudah karena kita menggunakan teknologi. Jadi ada transformasi di bidang layanan pendidikan, bukan hanya layanan pendidikan dari sisi administrasinya, tapi dari sisi akademisnya. Sekarang ini kita sudah mulai yang banyak didengung-dengungkan itu kan apa yang disebut massive open online courses. Jadi perguruan tinggi bagus di luar negeri itu sekarang menawarkan kursus-kursus online. Kursus-kursus online yang gratis selama kita tidak minta sertifikat. Kalau minta sertifikat, kita harus membayar sekian ratus dolar ya, sekian ratus dolar gitu. Di Indonesia itu masih sertifikat itu hanya boleh diakui dalam konteks RPL. Jadi misalnya kita punya sertifikat-sertifikat dari MIT misalnya, lalu kebetulan sertifikat-sertifikat atau sebutan kerennya ya micro credential gitu ya dari MOOCs itu kita peroleh bidang teknik. Misalnya saya dalam bidang teknik elektro, lalu mengambil beberapa mata kuliah tentang artificial intelligence secara online dari perguruan tinggi yang menawarkan itu di Amerika. Saya punya semacam ijazah, tapi karena ijazah itu hanya untuk satu mata kuliah yang namanya micro credential atau sertifikat. Nah, itu bisa dikumpulkan lalu diajukan ke satu perguruan tinggi untuk mendapatkan rekognisi, sehingga saya tidak perlu mengambil seluruh mata kuliah, tapi hanya mengambil sebagian, karena sebagian sudah saya peroleh dari perguruan tinggi lain. Nah, tapi untuk di Indonesia, supaya tidak melanggar aturan, kalau untuk Indonesia, itu
rekognisi mata kuliah itu tidak boleh 100%. Jadi misalnya begini, Bapak dan Ibu atau Ibu ikut kuliah-kuliah online di luar negeri, dari luar negeri. Mata kuliahnya sudah dipilih sedemikian rupa sehingga ini cocok untuk teknik S3 Teknik Elektro di Indonesia, mata kuliahnya itu. Kumpulkan sampai 100% mata kuliah, lalu datang ke perguruan tinggi, tolong saya diakui bahwa saya telah setara dengan lulusan S3 melalui rekognisi of prior learning, rekognisi pembelajaran lampau. Aturan di Indonesia belum membolehkan. Setidak-tidaknya ada 1 atau 2 mata kuliah plus ujian yang harus diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang dilamar itu. Oke, saat ini semua entitas baik bisnis maupun entitas pendidikan itu berkembang menuju organisasi yang fully digital, tapi kita harus akui sekarang masih masa transisi karena kita masih perlu verifikasi kalau kita berhadapan dengan orang yang kita kenal secara maya gitu ya. Fully digital itu adalah kalau hubungan organisasi diaktifkan dan dimediasi secara digital, komunikasi secara digital, lalu tugas-tugas diberikan secara digital, dikerjakan lalu dikirim juga secara digital. Lalu proses bisnis organisasi, surat menyurat, pembentukan tim dan sebagainya dilakukan melalui jaringan digital. Dikti misalnya untuk surat menyurat itu punya apa yang disebut SINDE. Saya juga yakin pemerintah daerah itu punya semacam itu yang berkomunikasi, nanti mungkin bisa cerita yang Bapak Kepala Sekolah itu saat ini apa sih yang digitalize dan dikelola oleh pemerintah daerah. Sehingga kan kalau surat-surat kan nggak perlu, kalau dulu benar-benar harus datang ke kantor dinas provinsi, sekarang kan sebagian besar sudah bisa dilakukan secara digital. Kalau Dikti yang saya tahu punya SINDE, Sistem Naskah Dinas Elektronik. Jadi kalau mau bersurat kepada LL Dikti di wilayah manapun ya tinggal diaktifkan emailnya, masuk ke SINDE, maka surat menyurat itu akan terarsipkan di dalam SINDE itu. Sehingga tidak bisa LL Dikti mengklaim saya belum terima suratnya. Nah itu mustahil kecuali memang jaringannya sedang down. Nah saat ini sebenarnya nggak ada jaringan down kalau diperbolehkan menggunakan Starlink. Nah, tapi di kita masih belum sepenuhnya ya bisa ada izin-izin tertentu kalau mau Starlink punya Elon Musk. Apalagi sekarang berkat komunikasi melalui Starlink itu, Nepal itu sudah bisa demikian demonya demikian besar dalam waktu yang sangat singkat dan cenderung chaos gitu ya. Itu komunikasinya karena sebetulnya internet lokal jaringan di Nepal nggak begitu bagus. Nah, menggunakan Starlink yang langsung ke satelit itu menjadi hubungan antar warga di sana jadi lebih intens. Nah, organisasi digital itu memberikan fleksibilitas dalam tata kelola pemanfaatan waktu dan pemanfaatan ruangnya, ruang dan waktu lah. Hari-hari ini, Pak dan Ibu, ketika pemerintah baru ini kan jargonnya kan efisiensi ya. Akibat efisiensi itu kami lebih sering berada di depan layar monitor, terutama untuk rapat-rapat ya. Jadi saya ini sampai bulan ke-9 menyelenggarakan rapat-rapat, membuat dokumen bareng-bareng gitu. Ketemunya 9 bulan ini cuma 2 kali. Padahal dulu nyaris setiap minggu tuh pasti datang pagi pulang sore gitu terus. Tapi sekarang sebagian sudah diganti dengan pertemuan daring. Ya itu blessing in disguise dari kemarin kita kena COVID itu ya. Jadi terpaksa digital, akhirnya digital menjadi kebiasaan baru dengan step by step kita lakukan perbaikan.
ketika tiba-tiba digital, meskipun banyak yang sudah menggunakan Zoom saat itu, tapi kan karena seluruhnya dipaksa digital, pembelajaran berlangsung lewat WA. Pembelajaran berlangsung, ya namanya pembelajaran, saya tahu di SD itu anak-anak itu stres karena dikirimi tugas lewat WA, dikirim, lalu nanti diperiksa, hasilnya lewat WA gitu terus-menerus. Itu pun diklaim berhasil gitu ya. Untuk kota-kota besar yang sudah familiar dengan Zoom, dengan learning management system sih ya oke, tapi tidak semua, terutama kalau di daerah-daerah yang memang 3T kalau kita ya, komunikasi masih belum bagus. Nah, yang tergolong pada sistem informasi Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu juga punya contoh-contoh sehari-hari yang dipakai, apalagi ketika era Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka itu kan semua sistem ya hasil karya kita, contoh-contoh yang kemudian di-share itu kan ada di cloud. Nah, ya memang cloud-nya itu saat ini sedang jadi masalah kan. Pembagian Google Chrome plus sewa cloud itu jadi masalah, sedang dalam penyelidikan seberapa penyimpangannya. Kan diduga ada penyimpangannya. Nah, ini yang sehari-hari saya pakai. Cindy saya nggak pakai, Bapak Ibu, karena Cindy itu orang-orang administrasi yang pakai. Tapi kalau ngajar sehari-hari saya sudah dibantu oleh di UNES Tusikadu yang tadi saya ceritakan. Jadi kalau saya terpaksa harus ada tugas yang mengharuskan saya secara fisik bepergian itu, kontak dengan mahasiswa dilakukan melalui Google Classroom. Dari Google Classroom lalu kalau diperlukan meeting online kita pakai Zoom. Saya mempunyai akun Zoom yang bisa dipakai untuk perkuliahan dan itu waktunya tidak cuma terbatas 40 menit tapi bisa full tergantung kebutuhan. Lalu mengelola nilai juga ada di Sikadu dan banyak termasuk sistem bimbingan skripsi. Cuma sampai hari ini kan masih bertransisi gitu ya. Mahasiswa masih merasa lebih marem kalau ketemu. Meskipun saya lebih sering ya udah kirimkan saja lewat WA, nanti saya kirim juga lewat WA. Kalau nggak jelas kita pakai Zoom. Saya seringkali menyelenggarakan meeting lewat Zoom untuk bimbingan mahasiswa. Lalu saya juga bertugas untuk memeriksa usulan prodi baru, memeriksa penggabungan perguruan tinggi, memeriksa perubahan bentuk perguruan tinggi, banyak dokumen yang harus diperiksa. Nah, itu saya diminta menggunakan aplikasi yang namanya Siaga. Belum lagi ada sistem yang namanya Spada untuk yang berhubungan dengan pembelajaran. Nah, memang sayangnya adalah ini masih terpisah-pisah begitu ya. Jadi saya harus hafal lah alamatnya di mana. Ini suatu ketika kita bisa integrasikan lalu menjadi single sign on. Kalau untuk satu institusi sudah single sign on, saya punya Sikadu itu, saya bisa akses semua kebutuhan termasuk sistem informasi kepegawaian saya sudah bisa akses. Tapi untuk yang dikti, nah itu masih belum integrated karena membayangkan akan menjadi portal yang raksasa itu. Cuma nggak tahu bagaimana ininya, apa namanya, kan kita bayar pajak juga punya sendiri, ada DJP online gitu ya. Padahal NIK kita begitu kita masukkan sebetulnya dia dikenal. Diri kita itu sudah dikenal melalui NIK-nya, maka NPWP kan kemudian disatukan dengan NIK sehingga kalau kita nggak hafal NPWP kita ya NIK kita itu. Nah, NIK gitu saya juga pakai untuk presensi di beberapa kegiatan di Dikti. Karena disimpan dan itu bisa langsung connect bahkan ke NPWP-nya. Karena untuk beberapa kegiatan kan harus bayar pajak gitu. Nah, itu langsung. Oke, nah ini yang kita bayangkan dan Bapak Ibu harus bayangkan digitalisasi itu tidak bisa kita hindarkan. Yang kita bisa lakukan adalah mengikuti irama perkembangannya sambil ya
apa ya namanya ya, menyesuaikan karena ini dunia baru. Pada awal-awal kita lagi gandrung dengan sistem informasi, Pak dan Ibu. Saya ingat betul itu ada kayak saya katakan karena orang nggak sadar ya, pelanggaran sebenarnya. Tiba-tiba ada di suatu laman web itu nama guru kemudian tempat kerjanya di mana. Oke, kalau itu nggak apa-apa, itu informasi yang memang terbuka untuk umum. Tapi kemudian alamat rumah dan nomor ponsel. Nah, itu sudah pelanggaran luar biasa sebenarnya. Di awal-awal muncul, lalu kemudian mungkin setelah menyadari bahwa itu pelanggaran atas data pribadi, karena sampai sekarang kan data pribadi kita tuh baru undang-undang mengenai perlindungan data pribadi itu kan baru-baru saja ya, dan itu belum dilaksanakan sepenuhnya. Malah isu terakhir itu kan kita katanya mau menukar, membuka data kita untuk Amerika, tapi nggak tahu bentuknya seperti apa. Itu berarti perlindungan atas data pribadi kita makin buruk. Nah, itu ekses. Jadi nanti itu pun hal yang kita harus, apa ya namanya, yang kita harus lebih perhatikan. Ada ekses dari penggunaan sistem informasi. Oke, jadi dari uraian di atas itu kalau boleh dijadikan satu kalimat itu, jadi organisasi itu akan berangsur menjadi entitas digital dan digitalisasi ini didukung oleh sistem informasi. Karena sistem informasi yang paling awal itu database sebenarnya, basis data. Ketika kita pengen tahu kalau saya punya akses ke Dapodik gitu ya, saya bisa dengan mudah melihat Bu Lydia atau Bu Anissa atau Pak Parwoto itu dari mana sih, kerja di mana, riwayat hidupnya seperti apa, bisa diakses. Dan itu sangat terbuka sekarang ini. Nah, ini yang kita mulai dengan definisi sistem operasi, Bapak Ibu. Sistem informasi itu apa sih? Sorry, bukan sistem operasi, sistem informasi. Nah, kenapa sih harus kita definisikan? Nah, supaya membatasi ini sistem informasi dan ini bukan sistem informasi. Kalau itu disebut sebagai sistem informasi, itu apabila ada sejumlah komponen saling kait-mengkait yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan kendali dalam organisasi. Jadi, apapun sistemnya, elektronik ataupun non-elektronik, kalau mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendistribusikan informasi untuk pengambilan keputusan, untuk berkoordinasi, maupun kendali dalam organisasi, itu sistem informasi. Cuma semakin ke sini, semakin mutakhir ini, sistem informasi itu adalah electronic base atau computer base, berbasis pada komputer. Sehingga kalau dulu kan yang namanya surat menyurat itu diarsipkan sampai kita punya bertumpuk-tumpuk arsip. Bertumpuk-tumpuk arsip itu kan ada tindasannya harus ditaruh di badan arsip dan sebagainya supaya kalau terjadi kebakaran di satu tempat tidak hilang di tempat lain. Itu juga sistem informasi tapi non elektronik. Sekarang ini semua sistem informasi mengarah ke elektronik, bahkan surat menyurat yang hard copy pun akan di-scan dan dimasukkan ke dalam database menjadi entitas digital. Nah, selain mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan kendali, sistem informasi juga membantu manajer maupun karyawan untuk menganalisis problem, memvisualkan subjek yang kompleks, dan membuat produk baru. Kalau menganalisis problem kan berarti memang apa namanya sistem informasi kita dilengkapi dengan paling tidak kan gini. Kalau kita ingin menganalisis kira-kira kita akan dapat berapa mahasiswa atau berapa siswa di kelas kita. Yang kita pelajari kan masukan-masukan dari luar institusi kita. Misalnya kalau SMK itu kan melihat berapa sih lulusan SMP di wilayah ini. Karena kita tahu bahwa pengalaman sehari-hari kita itu siswa SMK 2 Cilacap misalnya, paling jauh dari Majenang. Itu pun mulai jarang kan. Nah, kita punya
riwayat itu sayang mungkin masih belum digitalisasikan. Lalu kita lihat berapa orang sih yang berpotensi masuk di SMK 2 Cilacap misalnya. Karena ya sebetulnya kayak UNES itu sendiri ya. UNES itu secara tradisional mahasiswa S1 ya, itu kan berasal dari Pantura. Kebanyakan Pantura mulai dari Cirebon di satu titik paling barat, karena sebagian dari orang Cirebon lebih kenal UPI daripada UNES. Lalu di paling timur itu bisa sampai Bluro dan Rembang. Selatan itu paling Temanggung ya, di batas itu. Kalau dipetakan kita bisa punya tuh sebenarnya wilayah yang merupakan secara tradisional adalah wilayah layanan dari UNES. Nah, wilayah itu kemudian tergerogoti dari bulan ke bulan kalau kita punya dari tahun ke tahun. Kalau kita punya analisis yang tajam, itu dari tahun ke tahun kita bisa lihat mana yang mulai lepas ini. Misalnya ya, kalau dulu itu 25% mahasiswa dari wilayah Semarang ke barat. Misalnya ya, 25% gitu. Kalau kita analisis sekarang dari mana arahnya? Mahasiswa saya sekarang banyak dari Bekasi. Ada yang dari, ya nggak banyak sih, mulai ada dari Bekasi. Ini kalau jeli ini akan dianalisis. Nah, dengan menganalisis itu kan hasilnya kita tahu, oh makin banyak nih ada yang dari Bekasi. Kalau cara tradisional biar dari mulut ke mulut mempromosikan UNES. Tapi kalau kita tahu makin ke sana nih arahnya, kita bisa kirim orang untuk memasarkan UNES dalam tanda petik. Sayangnya adalah perguruan tinggi negeri itu masih merasa malu-malu untuk memasarkan diri gitu ya. Karena pergaulan saya di lingkungan tadi untuk mengevaluasi dokumen usulan prodi baru dan sebagainya, lalu visitasi ke pembukaan perguruan tinggi baru, pembukaan prodi PJJ dan sebagainya, saya sering berdiskusi yang sangat intens menggait mahasiswa dengan cara mengiklankan diri justru adalah swasta. Jadi swasta itu sangat intens mencari mahasiswa. Ketika saya ngobrol itu mereka memang punya divisi marketing untuk perguruan tinggi ini. Contoh di yang kemarin saya kunjungi itu dari Ciputra Surabaya yang buka PSDKU di Jakarta, kemudian Pinus yang ada di Pearl of Java di Semarang, di Pantai Utara Semarang, lalu Pelita Harapan, lalu banyak lagi yang swasta, Petra misalnya, swasta besar itu punya divisi marketing yang dipasarkan apa? Jasa pendidikan. Sesuatu yang UNES sendiri nggak punya tuh, dan perguruan tinggi negeri mungkin 1-2 mulai ada ya, semacam divisi pemasaran gitu. Mungkin sebutannya bukan divisi pemasaran, sekarang berlindung di balik nama entah divisi, entah direktorat kerjasama, dan sebagainya. Tapi kerjasama lebih ngurusi ke arah ini, memang bekerja sama secara akademis maupun secara penelitian dan sebagainya dengan perguruan tinggi lain di luar negeri. Kebanyakan seperti itu. Padahal yang di mata kita itu ya, mestinya pemasaran mulai digarap, bukan ditangani oleh Kaprodi. Biarlah Kaprodi urusannya, tapi ini ide ya Pak ya, ide bisa diterapkan di tempat Bapak bekerja, Bapak dan Ibu bekerja. Ada divisi pemasaran. Kalau kita memang memandang perlu bahwa kita hidup dari mahasiswa, kita hidup dari siswa. Nah, itu dilakukan oleh perguruan tinggi swasta karena dia tahu tanpa mahasiswa habis kita. Dan dia berani menjual dengan mahal produknya karena layanannya memang bagus. Oke, itu sesuatu contoh-contoh ini nanti Bapak bisa baca gitu ya. Lalu kadang-kadang kita membedakan antara apa itu data, apa itu informasi, apa itu knowledge, dan apa itu wisdom. Yang paling mentah tentu data, kumpulan tanggal lahir, kumpulan tanggal lah, nggak ada makna sampai kita kemudian memberi makna pada tanggal-tanggal itu. Oh, ini adalah tanggal-tanggal lahir mahasiswa S3 kita.
Di situ bisa dianalisis kan, jadi informasi. Oh, mahasiswa kita itu ternyata mahasiswa S3 misalnya itu ternyata rentang umurnya mulai dari 30 sampai 50. Misalnya begitu. Kenapa begitu? Nah, itu baru analisis lebih lanjut. Setelah jadi informasi itu meningkat ke lebih besar, jadi knowledge bahwa oh, kebanyakan mulai ada tren bahwa mahasiswa kita itu fresh graduate S1 ke S2, fresh graduate S2 langsung ke S3. Misalnya informasinya seperti itu, lalu kita punya pengetahuan. Oke, kalau gitu kita berburu mahasiswa S3 itu dari S2. Karena mulai banyak anak-anak yang diberi biaya orang tua itu sampai level S3. Zaman saya kan setelah S1 dianggap sudah pol, lalu cari duit sendiri, cari makan sendiri gitu ya. Nah, sekarang S2 sudah mulai ya, S3 jarang-jarang sih. Jarang-jarang yang dibiayai sampai S3. Tapi S2 ya, karena untuk menjadi dosen saja perlu S2 kan, sehingga banyak orang tua yang kalau kepengen anaknya punya peluang jadi dosen ya, meskipun nggak tahu aja orang tua itu jadi dosen itu bukan sesuatu yang membanggakan dari sisi duit yang didapat ya. Karena lulusan S1 yang bekerja di Kementerian Keuangan itu menghasilkan uang lebih banyak dibanding lulusan S3 dari luar negeri yang menjadi dosen. Oke, nah setelah knowledge jadi wisdom. Wisdom itu kebijaksanaan, bukan kebijakan tapi kebijaksanaan. Hanya orang yang punya pengetahuan yang bisa punya kebijaksanaan. Itu more than knowledge. Kalau knowledge kan sekedar mungkin apa ya, kita tahu sebab akibat, kalau kita begini jadi gini, itu knowledge. Pengetahuan bahwa melakukan ini melanggar hukum gitu ya. Tapi jadi knowledge itu akibat, sebab dan akibat. Wisdom kita lalu mulai apa ya namanya, orang yang paham menjadi bijak gitu ya. Ini hal-hal yang saya yakin Bapak Ibu dengan mudah nanti bisa memahami dan menyerap tanpa harus dijelaskan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya membekali juga dengan sumber asli dari apa yang saya omongkan itu dari bukunya si Loudon and Loudon, itu suami istri yang menulis buku, dan itu jadi pegangan dimanapun, terutama untuk manajer, karena itu judulnya Management of Information System. Nah, saya tidak ngambil semuanya karena Management of Information System itu fokusnya lebih ke perusahaan-perusahaan enterprises lah ya, baik manufaktur maupun jasa. Nah, kalau kita kan tergolong jasa sebenarnya, tapi tadi kita malu-malu menyebut diri sebagai entitas bisnis di bidang jasa. Padahal Singapura saja. Kita coba bayangan kita tentang rumah sakit di Indonesia kan masih melayani orang sakit. Jadi orang sakit itu ya memang nggak nyaman layanannya. Jadi nggak nyaman pun nggak apa-apa. Orang memang sakit itu nggak nyaman. Tapi kalau melihat hospitality, keramah tamahan layanan rumah sakit, jadi hospitalnya punya layanan yang keramah tamahan, layanan yang juga bagus. Jadi hospitality-nya bagus di satu hospital di Penang, di Singapura itu kan, sampai ada wisata kesehatan kan. Orang Indonesia kalau punya duit, mereka general check up nggak mau tuh di Indonesia sendiri. Dia ke Singapura jalan-jalan sebetulnya adalah ke sana mau ke rumah sakit yang bagus untuk general check up. Karena seringkali dia nggak percaya dengan layanan kita, layanan di internal kita. Nah, rumah sakit saja sudah bergerak ke arah layanan yang setara dengan layanan hotel. Nggak ada kesan seram-seramnya sama sekali. Itu transformasi kan? Transformasi layanan rumah sakit. Di kita sudah mulai terjadi, karena sekarang banyak kan lulusan manajemen rumah sakit, manajemen administrasi rumah sakit. Mulai banyak lulusan S2-nya. Kemarin saya mewawancarai beberapa calon
calon dosen di manajemen rumah sakit, manajemen administrasi rumah sakit di Magelang. Jadi saya lihat lulusan S1 kedokteran, dia ambil profesi dokter, tapi kemudian membelok dikit ke ngambil magister manajemen rumah sakit. Nah, saja ngobrol, mereka sudah mulai sadar bahwa layanan rumah sakit itu harus bisa ditingkatkan. Fokusnya kepada pasien. Pasien itu sampai hari ini di rumah sakit itu masih merupakan pihak yang secara nggak sadar disengsarakan. Maksud saya begini, coba layanan rumah sakit yang masih tradisional gitu ya, sebagai pasien kita harus mendaftar dulu di satu loket, membayar di loket lain, kemudian nunggu dokter di loket lain atau di ruang tunggu lain. Setelah dari dokter ada resep, kalau ada layanan lebih kita bayar lagi. Kemudian kita akan ke tempat lain untuk ngambil obat di apotik. Yang saya bayangkan gitu ya, waktu itu saya ngobrol sama anak-anak yang calon manajemen rumah sakit. Bisa nggak layanan itu fokusnya ke pasien? Sehingga pasien ini dilayani tanpa harus mundar-mandir. Jadi yang saya bayangkan, oke, dia stay di tempat dokter, lalu ada yang lalu lalang, entah dengan cara elektronik, entah benar-benar secara fisik, orang-orang itu membayar kan, nggak perlu harus kita antri di loket kan, kita bisa tap saja bayar. Obat kita langsung pesen dari komputernya dokter kan, nanti obatnya datang, kita tap bayar. Jadi pasien dienakkan. Sampai hari ini belum ada rumah sakit di Indonesia yang seperti itu. Nah, ini kan mudah-mudahan dari cerita-cerita nanti sepanjang kuliah kita, saya paling banter hanya sampai 5 atau 6 kali ya Pak, ini sudah kali kedua dan Pak dan Ibu, karena ada tiga dosen yang akan memasok ilmu dan pengetahuan ke Bapak dan Ibu sekalian. Saya paling 5 ini dari hari ini 5 gitu ya. Hal-hal itu mudah-mudahan menginspirasi Bapak Ibu, karena posisi Bapak Ibu sekecil apapun adalah manajer. Manajer di satu kantor atau manajer di satu kelas. Kan kalau saya nggak tahu yang lulusan UNES itu yang sempat diajar oleh ibunya atau teman, ada meso manajemen dan makro manajemen. Jadi pada level yang lebih makin luas dan makin luas. Jadi nanti ini monggo dibaca sambil sambil layah-layah gitu ya. Pak, itu bahasa Inggris. Apa salahnya dengan bahasa Inggris? Kalau masih belum terlalu gampang memahami teks dalam bahasa Inggris, masukkan saja di Google Translate. Baru dapat kan bahasa Indonesianya. Meskipun saya yakin bahasa Indonesia lebih susah dicerna. Oke, ini. Lalu Bapak Ibu, satu lagi, saya sudah menyediakan tugas. Karena saya tidak ingin menceramai Bapak Ibu panjang lebar. Sebentar. Kan Bapak Ibu sudah makan banyak asam dan garam yang lebih punya pengalaman, jadi akan saya lebih senang kalau kita nanti selanjutnya adalah sharing pengalaman. Ini tugas 1 yang sudah ada di Google Classroom, hanya ada 3 tugasnya. Nanti disubmit sebelum 18 September jam 11 malam. Ya. Jadi ada 3. Satunya itu intronya adalah komputer sekarang sudah dalam genggaman kan, dalam bentuk tablet atau smartphone. Nah, dalam kaitannya dengan sistem informasi itu apa saja yang dapat Anda lakukan dengan tablet atau smartphone Anda sekarang ini? Banyak lah, misalnya WhatsApp, mau pakai apa. Nah, yang spesifik yang kira-kira, hanya saya nih yang punya nih, tapi jangan game ya. Yang kira-kira barangkali misalnya kalau level kepala sekolah punya eh,
Misalnya aplikasi khusus untuk mengelola komunikasi antar kepala sekolah misalnya boleh ditunjukkan. Saya minta 7 contoh aktivitas yang dapat Anda lakukan saat ini juga dengan tablet atau smartphone. Saat ini juga itu ya saat panjenengan mengerjakan soal ini ya. Jelaskan juga aplikasi atau fasilitas yang Anda manfaatkan. Aplikasinya mungkin ada aplikasi yang online, mungkin ada yang offline, mungkin ada yang hanya bisa diakses dengan komputer saja, mungkin juga sudah ada yang mobile. Lalu apa sisi positif dan negatif dari kemampuan nomor 1 di atas? Pasti ada negatifnya. Positifnya apa? Jelas. Negatifnya apa? Nah ini yang barangkali perlu berpikir. Lalu yang ketiga, sebagai orang yang berkecimpung dalam bidang yang terkait dengan pendidikan, sistem informasi apa yang sangat Anda inginkan keberadaannya saat ini, tapi sampai sekarang belum ada, atau belum Anda ketahui apakah sudah ada atau belum. Diskusikan dalam kelas, yang kelas ya bertiga lah. Kalau kesulitan punya akses Zoom ya nanti bisa saya bantu kalau kontak saya. Tapi kalau misalnya sekolah punya Zoom pakai saja, kalau enggak pakai yang free karena free itu bisa diskusi 30 menit. Saya minta rekam diskusinya apapun bentuk diskusinya untuk mengerjakan soal 3 ini. Setelah direkam, presentasikan slide yang disusun. Presentasinya boleh 1 orang. Ya, tapi dari diskusinya saya ingin melihat keaktifan diskusi panjenengan sekalian. Lalu saya diberikan akses terhadap rekaman kedua video itu. Video diskusinya mungkin nggak cuma sekali, bisa aja berkali-kali nggak apa-apa. Kalau panjenengan mau direkam bisa gratis itu di Google Meet kayaknya bisa itu. Zoom kalau nggak berbayar rasanya nggak bisa rekam. Tapi kalau sekolah punya atau nanti difasilitasi saya boleh. Lalu berikan akses terhadap rekaman. Yang kedua adalah presentasi slide. Slide presentasi untuk soal 3 itu kan karena semua panjenengan kebetulan orang pendidikan, ceritakan apa sih yang Anda inginkan kalau saya pengen punya ini loh di dalam misalnya entah smartphone, entah apa gitu. Saya kok belum tahu ini ada atau tidak. Andai kata ada tuh bagus. Lalu fitur-fiturnya apa? Fitur itu maksudnya bisa apa, aplikasi yang bisa apa kalau aplikasi ya, yang mampu bagaimana dan seterusnya. 3 hal ini. Saya tahu panjenengan sibuk, artinya selain pekerjaan kantor kan, tadi saja saya kaget bisa ada 3 dosen yang mau kuliah jam 7 sama-sama. Saya bingung aja karena saya nggak punya waktu untuk mindah. Hari Sabtu full juga, full itu maksudnya tidak 24 jam sih, tapi ada saat-saat saya harus rapat dan saya selalu punya jeda rapat supaya agak fresh itu, karena nggak ingin rapat dalam kondisi pindah-pindah apalagi ada teman tuh yang bisa loh rapat dengan 2 gadget. Kalau saya mendingan enggak, salah satu harus off. Karena apa gunanya rapat hanya kelihatan, mempresensikan diri saja supaya kalau kalau rapat dapat honor gitu ya, tapi nggak fokus gitu. Jadi, mohon maaf tadi saya sudah ancang-ancang kalau memang jam ini saya nggak bisa pakai ya gantinya tentu tidak dalam minggu ini karena sudah full, minggu saya pengen istirahat gitu kan. Lalu gantinya tentu hanya asinkron yang seperti saya jelaskan ini ada di Google Classroom. Baik, supaya saya tidak sudah hampir 1,5 jam saya ngomong. Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan monggo, entah tentang kuliahnya, entah tentang materinya, monggo. Pak Parwoto monggo memulai apa yang ingin didiskusikan, ingin ditanyakan kalau ada. Tadi Prof terkait dengan yang Prof sampaikan Oke. tentang digitalisasi, memang di sekolah-sekolah sudah, insya Allah sudah semuanya terlaksana dengan baik. Nggih. Juga guru-guru yang mengajar sekarang pun juga banyak yang sudah menggunakan LMS, Prof.
Jadi di Oke. sekolah biar aksesnya itu lebih mudah Mm-mm. dan penilaian kinerja juga sudah menggunakan seperti itu, Prof. Kita lebih Oke. mudah cara menganalisis dan cara menilai teman-teman. Oke, Seperti itu, Prof. nggih. Nggih, ini seperti itu. Itu Nggih. juga tadi terkait dengan sekolah swasta dan negeri. Kalau Nggih. negeri memang biasanya, Prof, itu Nggih. sudah merasa puas, Prof. Iya. Merasa Nggih. puas sehingga teknologinya kadang-kadang ya walaupun digunakan tapi tidak maksimal. Kalau swasta memang maksimal, Prof. Karena apa? Tadi saya oleh Prof terkait dengan penerimaan Nggih. mungkin mahasiswa baru atau mungkin murid baru tanpa ada teknologi yang canggih untuk menyebarkan informasi dan sebagainya, ya memang nanti muridnya sulit untuk masuk ke sekolah swasta, Prof. Sehingga mungkin Iya. secara masif menggunakan apa namanya menggunakan media sosial itu untuk apa namanya untuk menarik siswa atau menarik murid atau menarik mahasiswa untuk ya agar sekolah yang dia punyai itu bisa bersaing, Prof. Kalau negeri kan biasanya nggak begitu. Karena mungkin lah biarkan aja, Mm. wong negeri pun muridnya banyak, tidak tidak banyak pun tetap masih dibayar kan ya gitu, Prof. Nah, itu dia. Mungkin Itu yang itu yang terjadi seperti itu, Prof. Nyun sewu. nggih. Nah, Nggih, Pak, itu kalau kalau saya sekarang melihat UNES sendiri ya misalnya, atau nggih, perguruan tinggi yang sudah menjadi perguruan tinggi berbadan hukum, yang seharusnya membiayai diri sendiri, kan biaya nggih. tidak sekadar mencarikan duit untuk bayaran dosen, karena bayaran Nggih, dosen sudah laras tanggung nggih. negara, Nggih, tapi ada remunerasi, ada fasilitas lab dan sebagainya, itu sudah sangat berkurang dari pemerintah untuk perguruan tinggi ya. nggih, Dan laras nggih. rasanya juga tidak terlalu lama, juga pasti akan ke sekolah itu dampaknya. Nah, sekolah diharapkan katakanlah 50% anggaran yang didapat adalah berasal dari revenue sendiri misalnya. Nggih, nggih. Kayaknya ke sana. Sampai hari ini, tahun kapan? 3 tahun yang lalu ketika saya masih, 3 atau 4 tahun sebelum sebelum pandemi lah. Ketika saya masih ikut di tim yang kesana kemari untuk urusan SMK, itu dapat keluhan kan, waktu itu kampanye bupati itu lebih ke Nggih, selalu ngomong kan, sekolah gratis gitu kan. nggih, laras nggih. Akibatnya di Sulawesi sana ada yang, Pak kita nggak punya nih bahan praktek kayu, itu nggak punya. Tapi ketika kami mau minta kepada orang tua murid, itu satu saja orang tua murid yang keberatan dan itu lapor ke polisi atau pokoknya ngomong keluar gitu, jadi masalah. Padahal Pak kami nggak ngelola uangnya, kami butuh sekian kubik kayu untuk praktek siswa. Karena bos nggak mencukupi gitu kan. Bos nggak mencukupi. Tapi mereka juga akhirnya takut karena ada satu contoh kepala sekolah yang harus ditanya-tanya sampai polisi karena dianggap korup ya. Meskipun akhirnya dilepas Nggih, juga betul, karena betul. ada inspektorat jenderal yang kemudian menjelaskan duduk perkaranya. Nah, itu jadi korban kampanye gitu ya, korban kampanye. Padahal nggak ada sekolah gratis, yang ada itu sekolah dibiayai oleh pihak lain, bukan yang sekolah, tapi pihak lain. Nah, kalau kepala daerah menganggap yang namanya pihak lain, oh, sudah ada bos, itu dianggap mencukupi. Nah, itu yang sesat pikir, itu harus ada orang dinas atau siapapun yang menjelaskan. Kalau mau bagus, kebetulan Bapak SMK ya. Ini semua SMK kan ya, SMK Brebes. Enggak, nggih. Ya. Semua SMK karena di kejuruan masuknya SMK. SMK itu kalau mau mau bagus, biaya operasionalnya itu beberapa kali lipat dari SMA. Karena ada bahan habis pakai tadi. Misalnya mungkin Pak Parwoto dari jurusan apa, listrik ya? Saya mesin, Prof, mesin. Oh, mesin. Nah, barangkali tanya itu, apakah Bapak tahu misalnya bahwa bahan habis pakai untuk katakanlah bikin kusen. Bikin kusen ya, kalau mau bikin kusen bagus, itu kan kayunya harus cukup dan kalau perlu anak-anak dilatih untuk menggunakan kayu jenis ini dan kayu jenis ini. Kan beda penanganan tuh antara kayu misalnya kayu meranti yang cukup empuk dengan kayu apa tuh yang keras dan Knowing.
Nah, keruing. Bukan, satu lagi keruing yang hitam itu loh, Pak. Kayu apa itu? Bukan jati, bukan apa ya? Bukan jati. Kalau jati kan bagus, mudah ditangani. Ada Laban, laban, bukan laban. bukan. Kayu yang hitam, warnanya agak kehitaman, keras sekali. Eh, apa biasanya dipakai? Aduh, susah. Tapi bukan kayu besi sih, kayu. Nggih, Pokoknya adalah. Nah, anak kan harus punya pengalaman itu sebenarnya. nggih, betul. Nah, solusinya memang TEVA katanya kan. Tapi TEVA menurut saya tidak selalu bisa sinkron dengan kurikulum yang mau diajarkan. Nggih, Ketika proyek dari luar itu arahnya kan produk. Kalau orang pesan ke kita kan arahnya produk. Sementara kita arahnya adalah pembelajaran. Jadi susah ngeklop. Saya baca di grup itu, di grup TEVA itu seringkali iya ya masalahnya sekolah itu arahnya ke lebih fokus ke pembelajaran, bukan ke produk. Kalau factory asli itu produk. Nah, mematchkan antara kedua hal itu nanti mungkin Bapak bisa lebih banyak cerita sebagai kepala sekolah. Terima kasih sharingnya Pak Parwoto. Bu terima kasih Anisya, Bro. ya, kalau ada lagi boleh sih. Ada lagi? Ini sedikit-sedikit. Kita terkait Hmm. dengan yang Prof sampaikan bahwa Ya, untuk apa namanya, yang sekolah sekarang tuh Prof, negeri itu ya, Mas sekarang kan dengan kebijakan pemerintah kan tidak boleh narik Prof, ya, narik apapun gitu, sehingga ya keberadaan kami di dalam operasional untuk sekolah memang sangat kesulitan karena bos itu antara SMA dengan SMA kan nggak sama Prof. ya, Juga itu antara sekolah teknik yang basement dengan yang teknik kan ada manufaktur gitu ya. basement, ada sekolah basement, ada yang sekolah apa namanya teknik, Prof. Hmm. Ya, yang kayak Manajemen, otomotif, mesin itu ya, berbasis manufaktur gitu ya. itu kan yang teknik, Prof. Mm-mm. Nah itu kan apa, dana bos dari pemerintah itu sama, Prof. Ya. Basement itu hanya mengelola, misalkan kayak seperti SMEA itu kan Mm-mm. akuntansi dan sebagainya dengan yang mesin, terus Mm-mm. otomotif itu kan pengeluaran lebih banyak, Prof. Ya, Tentang yang terkait dengan pengeluaran listrik, ya. terus peralatan, tadi sampaikan oleh Prof, beli kayu, Mm-mm. beli bahan-bahan untuk pengelasan mesin las, mesin Ya. produksi, dan Mm-mm. lain-lain. Itu sama, Prof, hasilnya. Nah, sehingga kadang-kadang kita pun kesulitan Mm-mm. untuk ya ngecak-ngecake lah, Prof, Ya, ya. dari Mm. dana yang ada atau bergulir kayak gitu. Ya. Satu, yang berikutnya lagi dengan adanya gratis ini kan juga kalau lomba-lomba LKS, Mm-mm. LKS yang sering yang menang ya Pati sama Kudus itu, Prof. Kenapa bisa begitu, Pak? Ya karena mungkin pembiayaannya. Kalau negeri itu kan terbatas, Prof. Di sana Hmm. guru yang melatih terkait dengan pelatihan LKS. Pati itu apa tunas harapan ya? Mungkin Iya, yang sering masa menang tunas harapan. harapan itu, tunas Ya. harapan Ya. dan yang Kudus itu yang sering menang itu. Nah, Kudus itu suatu apa swasta, ya? Prof. Yang banat Nggih, banyak swasta-swasta lah yang sering itu menang. Tapi kalau swasta. negeri itu memang sulit karena anggarannya tidak ada, Prof. Anggaran untuk pelatihan dan sebagainya itu kan Ya. terbatas. Ya. Juga Ya. nanti kalau sudah juara mungkin tingkat kabupaten, tingkat provinsi, Hmm. tingkat nasional itu kan juga punya lebih banyak lagi. Sedangkan Pengeluaran. yang di sana untuk proses pelatihan, pembiayaan dan sebagainya kan tidak diperkenakan dalam BOS, Prof. Nah, ini kadang-kadang yang sulit sekolah untuk memberikan yang terbaik agar apa yang menjadi cita sekolah itu kan bisa selalu meningkat. Itu sulit kayak gitu, Prof. Kadang-kadang, Prof. Paham, Oke. Pak. Saya paham. Iya, karena di dalam dunia yang lebih mikro di saya pun, saya kadang-kadang mikir, di UNES misalnya ya, Oke. itu kan lebih murah biaya menyelenggarakan pembelajaran untuk jurusan hukum dibanding dengan jurusan mesin Oke, leras, oke. ataupun jurusan elektro. Kalau hukum kasarnya begini, saya bisa ngasih kuliah kalau saya orang hukum, ngasih kuliah 100 orang sekaligus dalam aula. Satu aula besar. Tapi itu nggak mungkin untuk teknik. Lebih-lebih Oke. kalau ada praktikum. Praktikum yang efektif itu
Dulu saya di STM Pembangunan Semarang, Pak, paling banyak itu 24 siswa per kelas. Sekarang sudah menuju ke 40, Pak. 36, Pak. 40, 36, 46 Oke. malah. 36. Oh, 36. Oke. Oke. Berarti kan dari 24 ke 36 itu pengelolaan praktikum tuh makin susah. Oke, betul. Kalau LMS dipakai untuk teorinya masih oke lah, teori Oke. tapi prakteknya akan sangat sulit dan itu membutuhkan bahan habis pakai, membutuhkan alat. Nah, itu yang aduh, tapi itu memang ya itu kita bisa bicarakan, tetapi ya kita nanti fokusnya ke arah apakah sistem informasi bisa membantu hal-hal seperti Oke, itu. betul, betul. Nggih. Siap, Bro. Nggih, Bu Anissa atau Bu Lydia yang mau Bu Anissa sedang merawat ibunya ya. Saya, Bu Iya, Lydia Prof. ada saya, Oke, Pak, monggo Bu Pak Anissa. Hari, Nggih, monggo. eh, Pak Bu Hari Anissa saya, dulu boleh. Siapa dulu? Bu Lydia boleh, monggo. Bu Lydia dulu nggih, ya. Nggih, nggih, Prof ini mau tanya tentang tugas. nggih, Tugas yang di poin 3, nggih. Nah, nanti kan ini tugas kelompok bersama nggih, nggih. bertiga. Nun sewu untuk durasi rekamannya berapa menit nggih, Prof? Eh, kalau diskusinya secukup panjenengan, Mm, ya. Nah, untuk presentasinya, karena ini kan paling satu presentasi ya, saya cuma punya cukup waktu sih. Tapi ya jangan lebih dari 15 lah, lebih dari 15 menit itu saya ngelihatnya juga, apa sih ini kok lama sekali gitu ya. nggih, nggih, Ya, round round siap, 15 menit lah ya, nggih, sekitar. siap, siap, nggih. Terima Monggo. kasih, Pak. Sama-sama. Bu Anisha, ada yang mau ditanyakan? Ya, hampir sama tadi dengan Bu Lydia, Prof. Tapi nanti Oh, untuk yang tugas 1, 2, dan 3 semuanya disubmit sebelum 18 September gitu, anu Pak. iya, iya. Oh, Karena pengalaman saya diberi waktu lebih panjang, Bapak Ibu ngerjakannya juga menjelang akhir. Jadi akan numpuk-numpuk. Ya udah, pokoknya kerjakan saja selagi bisa gitu. gitu. Ngeten Nah, nggih. Prof, dari ketiga pertanyaan ini, itu Mm. nanti semuanya di video apa prima, Prof? Enggak, hanya satu yang Hanya terakhir, Pak, 3 untuk Yang video. terakhir aja ya. Yang 3 Ini itu ya. semuanya tugas kelompok atau gimana? Yang satu dua juga Enggak, kelompok? enggak, 1, 2 itu kan sendirian, Pak. Itu individu, nggih. Ya individu. Nggih, nggih. Yang Itu dua ketiga individu, itu yang baru ketiga baru yang kelompok, kelompok. nggih. Nggih. Dan Nggih, kelompok meskipun enggak ketemu kan difasilitasi Zoom atau sejenisnya kan bisa dilakukan, ya. nggih, nggih. Siap, siap, Prof. Oke, aman berarti semua tahu Nah, tanggal. Prof, itu hanya bentuknya yang pertama, yang satu, kedua, Hmm, itu dibikin makalah atau hanya sekedar pertanyaan ini loh dijawab itu? jawab pertanyaan saja nggak apa-apa, Pak. Jawab Oh, siap. pertanyaan, Siap, jawab nggih, 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 pertanyaan Prof, saja. nggih. PDF ya, dikirimkan PDF supaya nggak apa paragrafnya nggak berantakan. PDF, nggih, nggih. Iya, PDF, oke, oke. Nggih. Aman ya, aman. Insyaallah, Prof. Ya. Nj, Usaha nanti, Nj. Prof. Sebentar kalau gitu saya apa namanya kuliah ini saya coba akhiri supaya langsung Bapak Ibu bisa apa Validasi. namanya bisa validasi sebentar. Sebentar, saya terpental dari Sikadu. Jadi nanti kalau misalnya ada perubahan jadwal, monggo salah satu dari panjenengan bilang misalnya, oh Pak, jamnya Bapak dipakai oleh Pak Yeri misalnya ya, karena Pak Yeri juga mungkin sibuk gitu. Tapi ngomongnya agak agak beberapa hari sebelumnya supaya saya bisa atur jadwal yang lain ya, Bapak Ibu ya. Ya 1, 2 hari sebelumnya boleh, karena saya khawatirnya bentrok. Saya ada ngajar di UT juga, kalau UT itu susah digeser jamnya. Nopo dibuatkan grup untuk mata kuliahnya Pak Hari nopo? Akan Apa sangat gimana? lebih baik dibuatkan Oh, grup ya. Ya, bolehkan guru Nanti sekalian, Bu. ya dibuatkan iya. grup, tapi nanti grupnya Oke, saya beri kode supaya saya mudah baca. Atau oke. panjenengan kasih grupnya diawali dengan 2501, angka 2501, 25 semester ganjil. 2501 supaya saya kalau search grup yang aktif semester ini itu gampang nyarinya. Oh, iya. Sebentar saya. Nah, ini saya pilih dan simpan.
Oh, saya tulis status hadir offline, biarin aja. Saya sudah akhiri Bapak Ibu, jadi minta tolong salah satu Bapak Ibu untuk memvalidasi kuliah hari ini. Kuliah selanjutnya nanti kita komunikasi lewat grup WA ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, saya tutup, saya tinggalkan tempat Ih. nggih. Nggih, matur nuwun.